Selamat malam, izin pada Bapak Jackson Sidabutar, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fundamental Jaringan Komputer. Perkenalkan, nama saya Diansyah. Saya dari kelas tingkat 1 Rekayasa Perangkat Kriptografi. Ingin menjelaskan terkait uh, tugas untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Fundamental Jaringan Komputer. Yaitu untuk tugasnya mengenai hands on lab kampus LAN di Poltek SSN. Jadi secara gambarannya itu eh, kami para taruna, terutama dari kelas tingkat 1 rekayasa perangkat keras, akan melakukan sebuah konfigurasi perangkat dalam jaringan IPv4. Eh, di situ kami akan melakukan terkait konfigurasi di antara semua perangkat-perangkat jaringan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin kalau lebih jelasnya akan diberikan gambar terkait simulasi jaringan yang sudah dibuat. Nah, untuk gambaran terkait jaringan simulasi jaringan yang ada di Poltek SSN adalah seperti ini. Jadi uh, nanti saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasikan jaringan-jaringan ini sehingga bisa dicoba. Jadi di sini kita mempunyai gambar dari simulasi jaringan Poltek SSN. Yang pertama yaitu ada kebutuhan perangkat. Di sini kita membutuhkan router dengan merek Cisco dengan tipe 2911 dengan jumlah yaitu sebanyak 3, router sebanyak 3, 1, 2, 3. Kemudian kita membutuhkan core switch dengan tipe IE9320 dengan jumlah 1, distribution switch jumlah dengan tipe 3654 PS dengan uh, jumlah sebanyak 3, access switch dengan tipe 2960 24 PT dengan jumlah 4, kemudian wireless router dengan tipe RT 300N dengan jumlah 2, kemudian server jumlah 2, kemudian PC atau laptop sejumlah 7. Oke, mungkin langsung saja kita praktikkan langsung di dalam software yang bernama Cisco Packet Tracker. Oke, hal yang pertama yang dilakukan adalah yaitu tadi teman-teman sudah meletakkan tiap-tiap bagian perangkatnya, kemudian menghubungkan dengan kabel-kabel. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan router dan switch. Di sini ada bisa teman bisa dilihat itu router dengan kode RTR RGM, RTR SWG, RTR PSFM. Nah, jadi tujuan kita yaitu akan memberikan hostname di masing-masing router tersebut. Sudah diberikan hostname masing-masing, yaitu tadi router 5, router Sawangan, dan router PSN. Kemudian password sudah diberikan so user X itu BSSN dan privilege X itu Poltek SSN. Kemudian untuk enkripsi password aktif, banner MOTD juga sudah dipasang dan telnet dan SSH diaktifkan untuk remote login. Mungkin langsung kita
uh, praktikan di CLI di router yang pertama, yaitu router RGN, router Ragunan, atau di sini dengan kode RTR RGN. Oke, baik. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengonfigurasi di router Ragunan. Kita klik router Ragunan. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pergi ke bagian CLI. Oke, kita enter. Kita akan diminta password. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa password sudah diberikan, itu masukkan password BSSN. Nah, kemudian kita coba enable password kembali, kita masukkan Voltec SSN. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, saya akan masukkan beberapa perintah yang hal perintah tersebut adalah untuk mengkonfigurasikan dari router RGN. Oke, nah di sini muncul beberapa instruksi yang sudah saya masukkan. Itu yang pertama adalah ada hostname RTR NDN, memberi nama perangkat. Fungsinya adalah memberi nama perangkat. Kemudian no IP domain lookup untuk menonaktifkan perangkat pencarian DNS. Kemudian enable secret protect SSN, yaitu password mode privilege asset. Kemudian ada line console 0. Untuk apa? Untuk login, untuk mengakses akses konsol dengan password BSSN. Kemudian ada line VCY 04, transport input SSH telnet. Fungsinya adalah untuk mengatur remote access via telnet atau SSH dengan password BSSN. Kemudian ada service password encryption. Fungsinya adalah untuk mengenkripsikan sebuah password. Kemudian ada banner MOTD untuk menampilkan pesan peringatan. Kemudian terakhir yaitu write memory, jadi untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita masukkan tadi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut mengkonfigurasikan di RTR SWG. Kita lakukan atau ulangi hal yang sama seperti di router RJN tadi. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita coba pergi ke RTR SWG. Kita klik. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik CLI, sama seperti sebelumnya. Bentar, saya atur. Kita ketikkan password BSSN, dan kita enable. Ketikkan password kembali yaitu Voltec SSN. Oke, selanjutnya kita berikan instruksi di CLI sesuai perintah yang sudah diberikan. Oke,
akan saya jelaskan instruksi-instruksi yang sudah saya masukkan di dalam CL ini, yaitu di router SWG ini fungsinya hampir sama dengan Ragunan. Yang membedakan adalah di hostname-nya, yaitu RTR SWG. Kemudian kita lanjut ke bagian ketiga, ke router PSSN. Kita klik router PSSN. Ini, kemudian kita klik CLI, lanjutkan seperti tadi. Kita masukkan password kembali di SSN, kemudian kita enablekan. Oke, kita ulangi. Semua. Oke, kita lanjutkan. Kita klik kita perintahkan enable, kemudian kita masukkan password Voltec SSN. Setelah enter, maka kita akan memasukkan kembali perintah untuk router PSSN. Perintahnya mirip dengan sebelumnya. Nah, uh, hanya hampir mirip, hanya beda di nama saja. Lakukan di ketiga router perintah seperti ini untuk mengkonfigurasikannya. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke bagian CS PSSN. Nah, CS PSSN ini nanti akan saya tunjukkan. Nah, tadi kan kita sudah mengkonfigurasikan router RGN, SWG, dan PSSN. Kita lanjut ke CS PSSN. Kita klik CLI. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan kembali password BSSN seperti biasa. Kemudian kita enablekan. Masukkan password kembali, Voltec SSN. Muncul switch. Kemudian kita masukkan perintah. Nah, kita akan masukkan beberapa perintah yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama adalah fungsi perintahnya sama dengan router tadi. Yang membedakannya adalah hostname, yaitu CS PSSN. Kemudian kita akan lanjut ke FS server. Nah, FS server ini kita berada di atas, di sebelah dari CS PSSN. Kita klik. Kita masuk ke bagian CLI. Ini terlihat. Kita masuk ke bagian CLI. Klik enter, kita masukkan password seperti biasa. Kemudian enable password Voltec SSN. Muncul switch. Kita masukkan kurang lebih kode yang sama.
seperti perintah sebelumnya. Namun yang membedakan adalah di sini yaitu eh, tadi dari hostname-nya sendiri. Oke, sudah kita masukkan beberapa perintah seperti uh, hostname as a server, no IP domain lookup, dan sebagainya. Sampai terakhir yaitu write memory untuk menyimpan konfigurasi. Oke, lalu setelah itu kita tadi telah mengkonfigurasi CS PSSN dan FS server. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasikan DSRK. Kodenya DSRK. Nah, DSRK ini ada di sebelah sini. Kita klik hingga muncul CLI. Kita enter, masukkan password seperti biasa, enable, Voltec SSD. Kita masukkan beberapa perintah. Sama seperti server sebelumnya, yang membedakan adalah hanya di bagian hostname-nya, yaitu DSRK. RK ini adalah gedung Rubiano Pertapati. Oke, setelah itu kita lanjut ke kita akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu konfigurasikan DSCDK atau gedung cendekia. Kita klik, kemudian seperti biasa kita masuk ke bagian CLI. Kita masukkan password DSSN, kemudian enable dashboard for tech SSN. Kita masukkan beberapa perintah kembali. Sama, kurang lebih, yang membedakan itu di hostname-nya saja. Kita lakukan sampai kurang lebih 11 perangkat. Sudah muncul terakhir memori. Kita akan lanjut